Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Rahayu dengan NIM 2236021004, Prodi Administrasi Publik, Universitas Krishna Dwi Payana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mahasiswa anti korupsi, mahasiswa berintegritas. Mahasiswa anti korupsi. Anti korupsi menurut Pancasila, yaitu sikap anti korupsi merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, yaitu Pancasila sebagai akal, pikiran, dan perilaku manusia Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesalehan individu, yaitu tercermin dari sila ke-1, dan kesalehan sosial tercermin dari sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Salah satu bentuk kesalehan sosial adalah adanya sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Jadi materi anti korupsi ini akan membahas mengenai korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan, yang kelima integritas, dan yang terakhir peran mahasiswa dalam kasus pencegahan korupsi. Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi dapat disimpulkan seorang koruptor yang memiliki sifat koruptif dan yang melakukan korupsi merupakan perilaku kriminal yang hina demi kepentingan pribadi dan juga kebejatan, karena tidak hanya merugikan negara tapi juga merusak tatanan kehidupan sosial dan ekonomi serta merusak demokrasi. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Berikut merupakan kasus-kasus dari bentuk-bentuk korupsi di Indonesia. Yang pertama penggelapan dalam jabatan, selanjutnya ada kasus suap menyuap, selanjutnya kasus pemerasan, dan yang terakhir kasus gratifikasi. Apa aja sih faktor penyebab korupsi? Faktor penyebab korupsi menurut teori fraud triangle ada pressure, tekanan, opportunity, kesempatan, dan rationalization. Teori ini disampaikan oleh peneliti Donald R. Tracy. Dalam teori tersebut ada 3 tahapan penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Seorang memiliki motivasi untuk korupsi karena tekanan, misalnya motif ekonomi yang menjadi pelatuknya. Namun menurut Tracy, tekanan ini terkadang tidak benar-benar ada. Seseorang cukup berpikir bahwa dia tertekan atau tergoda pada bayangan insentif, maka pelatuk pertama ini telah terpenuhi. Kedua adalah kesempatan. Contoh yang paling mudah ditemui adalah lemahnya sistem pengawasan sehingga munculnya kesempatan untuk korupsi. Dan yang ketiga, yaitu rasionalisasi. Tracy menemukan bahwa para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Dampak masif dari korupsi yang pertama, ekonomi. Dari bidang ekonomi, menurunnya pendapatan negara dari pajak. Yang kedua, meningkatkan utang negara. Yang ketiga, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dari bidang pendidikan, yang pertama pendidikan tidak merata. Yang kedua, dampaknya terhadap pendidikan, biaya pendidikan mahal. Dan yang terakhir, tertinggalnya fasilitas pendidikan. Dalam bidang kesehatan, yang pertama bidang pengobatan membengkak. Yang kedua, minimnya alat dan obat kesehatan. Dalam bidang pembangunan atau infrastruktur, dampaknya manipulasi laporan pekerjaan dan terkendalanya infrastruktur. Berikut merupakan kasus-kasus di Indonesia yang merugikan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan maupun pembangunan dan infrastruktur. Ekonomi di Indonesia ketika tidak korupsi, jika tidak ada korupsi, ratusan triliun yang tidak dikorupsi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat berlimpah dan kemiskinan tidak akan ada di Indonesia. Kita dapat memanfaatkan 100 triliun saja dari uang APBN yang tidak dikorupsi
lalu kita bagikan sebagai modal usaha sebesar 10 juta rupiah per paketnya, maka akan ada 10 juta orang yang menerima bantuan modal untuk menjadi usahawan kecil di berbagai sektor, baik manufaktur, perdagangan, jasa, kuliner, ataupun pertanian. Yang kedua, selanjutnya pendidikan di Indonesia ketika tidak ada korupsi. Menurut ICY, sepanjang semester 1 pada tahun 2020, pendidikan menempati peringkat ke-6 sebagai sektor yang paling banyak dikorupsi. Korupsi ini berdampak langsung pada sarana dan prasarana pendidikan. 8 total jumlah kasus di bidang pendidikan, nilai kerugian negara mencapai 26,7 miliar rupiah, jumlah pemungutan liar total 43 miliar rupiah. Jika 180 triliun rupiah tidak dikorupsi, maka 3,36 juta anak Indonesia dapat menjadi sarjana. Dan selanjutnya, kesehatan di Indonesia ketika tidak ada korupsi. Aparat Polresta Jayapura Kota menetapkan bendahara RSUD AB Pura berinisial LPM menjadi tersangka pelaku diduga melakukan penggelapan dana BPJS Kesehatan di rumah sakit sekitar senilai 1,5 miliar rupiah. Nah, jika 1,5 miliar ini tidak dikorupsi, pelayanan kesehatan akan berjalan dengan baik dan biaya kesehatan yang sangat murah, bahkan gratis. Selanjutnya, pembangunan di Indonesia ketika tidak ada korupsi. Pembangunan di Indonesia hanya memerlukan dana sekitar 5 triliun, dan kita dapat melihat betapa banyak kemudahan yang tercipta akibat adanya jembatan yang menghubungkan berbagai pulau. Maka dana yang hilang karena korupsi yang besarnya 750 sampai dengan 1.000 triliun tersebut dapat digunakan untuk membangun beberapa akses jembatan dan setiap tahunnya. Jika 700 triliun tidak dikorupsi, pembangunan infrastruktur di Indonesia akan merata. Tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas, KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang semuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara. Namun, penindak hukum harus secara tegas menindak tindak pidana korupsi. Nah, sekarang ini memang sudah ada hukum yang mengatur bagaimana negara menindak korupsi, tetapi jika kita lihat lagi, kenapa para koruptor tidak merasakan efek jera terhadap perilaku korupsinya? Mungkin karena hukumannya yang kurang tegas dan biasa saja jika kita bandingkan dengan hukuman pidana antara di luar negeri dan di Indonesia. Di Indonesia ini hanya dihukum beberapa tahun saja dalam penjara dan membayar denda korupsi yang dilakukan, dan lapas yang diberikan itu seperti hotel bintang 5. Sedangkan hukuman di luar negeri itu hukuman mati dan lapasnya itu tidak nyaman sama sekali. Selanjutnya, menurut riset, walaupun kita tidak dapat menghilangkan 100% tindakan korupsi, namun kita dapat mengontrol populasi koruptor yang merajalela dan menanamkan terlebih dahulu pada diri sendiri terlebih lagi sikap anti korupsi dengan integritas. Nah, integritas ini adalah kata yang berasal dari sebuah Latin yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sikap-sikap integritas ini terdiri dari 9 sikap. Yang pertama jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Peran mahasiswa terhadap anti korupsi ini yaitu dengan cara mengamalkan Pancasila, karena mengamalkan Pancasila itu anti korupsi dalam pencegahan korupsi.
dengan cara bersikap jujur dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, bersikap adil dalam menjalankan peran sebagai masyarakat, swasta maupun pemerintah atau pemangku kepentingan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta bertanggung jawab dan juga bersikap berani dan disiplin terhadap amanah yang diemban. Nah, maka dari itu, saya Pancasila dan saya anti korupsi. Yang pertama, saya memiliki esensi agar terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif karena adanya keyakinan setiap perilaku di dunia diketahui oleh Yang Maha Kuasa olehnya. Sila yang kedua, mampu menjaga diri untuk tidak berperilaku koruptif, menjadikan diri kita manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengingatkan kita untuk bersatu dan untuk mengentaskan budaya korupsi yang telah menjadi permasalahan di negeri ini. Perjuangan melawan korupsi harus dipimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Yang kelima, sirnanya korupsi di Indonesia menjadi harapan, impian, dan cita-cita kita bersama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian mahasiswa anti korupsi, lakukan sikap anti korupsi demi Indonesia yang lebih cerah, karena berani jujur itu hebat.